Sampai detik ini kita tentu masih merasa bangga akan keberhasilan timnas U17 tembus ke Piala Dunia, di mana hasil tersebut seolah membuktikan jika sekarang Indonesia emang nggak bisa lagi dianggap sebagai tim hore di event-event besar Asia. Dan kredit memang layak diberikan kepada tim pelatih, khususnya Coach Nova sebagai pelatih kepala. Yap, di tengah lautan talenta muda yang bertebaran bagai bintang di langit malam, Nova Arianto berdiri tegak bagaikan gunung berapi yang siap meletus, membawa api semangat timnas Indonesia U17 menembus angkasa Piala Dunia U17 2025. Dengan tangan besi dan hati penuh mimpi, pelatih asal Semarang ini berhasil mencatatkan namanya dalam lembaran emas sejarah sepak bola tanah air. Menjadi panglima pertama yang mengantarkan Garuda Muda terbang ke panggung dunia melalui jalur kualifikasi. Tentu saja ini bukan sekedar keberuntungan semata, tapi ini adalah sebuah mahakarya idealisme pragmatis yang dia junjung tinggi. Meskipun sebelumnya sempat diragukan oleh beberapa pihak, termasuk diremehkan seorang pengamat lokal bernama Bung Toel yang menyebutnya terlalu Shinteongisme. Namun Coach Nova tetap gak bergeming. Baginya diam dan bekerja adalah sikap yang paling pas untuk membungkam mulut-mulut tak masuk akal tersebut. Dan kini nama Nova Arianto banyak mendapatkan pujian termasuk dari FIFA yang mengapresiasi kinerja beliau beserta seluruh elemen tim. Sebelum turnamen Piala Asia U17, banyak yang bilang kalau tim kepelatihan sebaiknya juga harus dirombak. Dan ada salah satu pengamat lokal yakni Bung Handuk menyebut jika Nova Arianto terlalu Shinteongisme. Hal itu mengacu pada sikap tawadu Coach Nova kepada STY ketika masih menangani timnas senior. Meskipun begitu, Nova Arianto tetap gak menggubris. Apapun kata orang, STY adalah sosok guru yang sangat ia kagumi serta hormati. Dan selama bersama STY, Nova mengambil banyak pelajaran yang mungkin gak akan dia dapatkan di program lisensi pelatih. Orang boleh bilang kalau Nova Arianto sangat plek-ketiplek dengan STY. Tapi sekali lagi itu gak apa-apa. Asalkan semua berkonotasi positif, ya nggak ada salahnya, kan gitu. Nah, di Piala Asia, Indonesia sejatinya punya tantangan berat karena tergabung bersama tim kuat macam Korea Selatan serta Yaman di fase grup. Dan sebelum bola ditendang, banyak yang berharap kalau Coach Nova bisa memainkan sepak bola yang berorientasi menyerang. Terlebih sebelum ini, dia juga didatangi langsung Gerard Vandenberg, asisten Kluivert yang juga menjabat sebagai pelatih timnas U23. Meskipun begitu, Nova Arianto tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Kalau kapasitas pemain yang dimiliki cukup riskan untuk memainkan gaya total football yang super menyerang itu. Sebaliknya, Coach Nova memilih bermain reaktif dengan menitik beratkan kekuatan di sektor pertahanan. Itulah kenapa dia berusaha menggembleng habis-habisan fisik pemain dengan latihan super edan bagi pemain U17. Baginya, jika fisik prima, maka pemain akan bisa konsentrasi full dalam pertandingan. Dan bisa dilihat dalam sebuah foto, betapa ngerinya bentuk tubuh pemain-pemain timnas U17. Yap, di bawah langit Stadion Prince Abdullah Al Faisal Jeddah, Nova Arianto bagaikan seorang maestro yang memainkan simfoni dahsyat dengan 23 pemain muda sebagai notasi hidupnya. Kemenangan 1-0 atas Korea Selatan ibarat petir yang menyambar di siang bolong, menggetarkan jagat Asia. Belum selesai dunia tercengang, dia kembali menghantam Yaman dengan skor 4-1. Jelas, dua kemenangan beruntun itu bukan sekedar angka, melainkan bukti bahwa idealisme Nova mampu menarik indah di atas panggung pragmatisme. Bagi Coach Nova, menikmati 3 poin jauh lebih terasa nikmat ketimbang bermain indah namun tak meraih apa-apa. Yap, idealisme Nova Arianto adalah bintang utara yang tak pernah redup. Menurutnya, sepak bola harus punya jiwa disiplin yang harus terus mengalir seperti darah dalam nadi, dan mental pemain harus kokoh bak karang di tengah badai. Namun jangan salah, dia bukan pelatih yang terjebak dalam dongeng indah tanpa ujung. Pragmatisme adalah pedang tajamnya.
fokus pada hasil, taktik yang cerdas, dan strategi yang membuat lawan bertekuk lutut sebelum peluit pertama berbunyi. Ketika Korea Selatan dengan segala kehebatannya datang, Nova tak gentar. Dia menyusun benteng pertahanan bak tembok raksasa, lalu melepaskan serangan kilat melalui gol tunggal Evandra Florasta yang menghebohkan. Lalu saat Yaman menantang, dia membalas dengan serangan bertubi-tubi yang membuat pemain Yaman berlinang air mata. Dan berkat itulah namanya banyak mendapatkan pujian, termasuk dari FIFA sekalipun. Nah, menurut pengamat senior, Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus, peragaan taktik Coach Nova sangat amat layak dipuji, di mana dia bisa membawa Indonesia tampil defensif saat melawan tim lebih kuat dan bermain lebih menyerang saat menghadapi tim di atas kertas bisa diatasi. Coach Nova dan jajaran pelatih patut diapresiasi telah menyiapkan game plan yang baik untuk tim ini. Main pragmatis saat lawan Korea Selatan, tapi tampil lebih berani dan terbuka ketika bertemu Yaman, yang kualitasnya memang sedikit di bawah. Itulah sepak bola modern dalam versi Timnas Indonesia U17. Beda lawan, beda pula cara menghadapinya. Tak perlu pamer permainan cantik, tapi hasil tak mengecewakan. Ucap Bungkus dikutip dari Detik Sport. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride when legends are grown. Fields of green are sacred ground. Red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire. Chasing dreams never tire. Di sisi lain ada media asal Vietnam, Bao Moi, yang memuji pencapaian Timnas Indonesia U17 setelah dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Yang mana media itu menilai pencapaian ini layak didapatkan oleh Garuda Muda, sebab melihat peta kekuatan lawan yang dihadapi, Indonesia dianggap bisa bermain sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Ini merupakan hasil yang membanggakan bagi Indonesia karena mereka benar-benar mendominasi lawan-lawannya. Indonesia U17 secara gemilang berhasil meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 berkat kemenangan meyakinkan atas Yaman. Tim negara kepulauan itu berhasil menyabet hak masuk babak perempat final dan mendapat tiket ke Piala Dunia U17 2025, tulis media tersebut. Yap, berkaca dari semua hal tadi, Nova Arianto sekali lagi membuktikan kalau dia nggak cuma sekedar melatih, namun ia juga menanamkan nilai-nilai tertentu pada pemainnya. Dan sebagai mantan pemain, dia tahu apa yang harus dilakukan, terutama untuk membenahi segala permasalahan umum bagi pesepak bola tanah air. Yap, sebagai pemain, Nova Arianto memang dikenal punya reputasi yang cukup oke di sepak bola nasional. Sepanjang karirnya, ia pernah membela 7 klub ternama di Liga Indonesia, yaitu Arseto Solo, PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, PSS Sleman, Persib Bandung, Sriwijaya FC, dan Pelita Bandung Raya. Dan dari semua itu, pria yang semasa bermain dikenal dengan selebrasi suster ngesot, pernah meraih 2 kali juara Liga Indonesia bersama Persebaya dan Sriwijaya. Kemudian di Timnas Indonesia, Nova tercatat punya 12 caps dengan torehan 1 gol. Setelah pensiun pada tahun 2015, Nova mengawali karir kepelatihan sebagai asisten pelatih Pelita Bandung Raya. Setelah itu, dia juga pernah menangani Madiun Putra, Bayangkara FC U21, dan Lampung Putra. Pada 2019, Nova dipilih menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia saat itu Shin Tae-yong. Nah, bersama Coach Nim asal Korea Selatan itu, Nova Arianto turut menjadi bagian penting ketika Timnas mencetak beberapa sejarah seperti semifinal Piala Asia U23 2024, lolos babak 16 besar Piala Asia 2023, dan melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan setelah mantap sebagai asisten di Timnas Senior, akhirnya PSSI mempercayakan Timnas U17 ke tangan Coach Nova, juara 3 di Piala AFF U16, lalu lolos ke Piala Asia 2025 via kualifikasi serta sekarang berhasil meloloskan Timnas U17 ke Piala Dunia. Harapannya, di Piala Dunia Coach Nova gak tiba-tiba diganti hanya karena dia dianggap Shin Tae-yongisme. Dan Coach Nova pada akhirnya juga menepati pesan terakhir Coach Shin untuk bisa membawa pemain-pemain Indonesia ke panggung dunia. Determined hearts in this
Yap, terlepas dari apapun, Nova Arianto layak disebut sebagai paradoks yang hidup. Idealis setinggi langit, pragmatis hingga ke ujung akar bumi, dan tak hanya melatih tapi sedang berusaha untuk menciptakan legenda-legenda bagi timnas Indonesia di masa depan. Pemain-pemain muda di tangannya ibarat tanah liat yang dia bentuk menjadi patung megah yang siap dipamerkan di Qatar nanti. Tentu dengan kerja keras yang menggila dan visi yang menembus cakrawala, Nova Arianto sekali lagi membuktikan bahwa mimpi besar bisa diraih tanpa harus kehilangan jati diri. Dan kini dunia tahu, nama Nova Arianto bukan sekedar tangan kanan STY, melainkan pelatih yang membawa Garuda Muda terbang. Piala Dunia U17 2025 hanyalah permulaan dari badai besar yang akan dia ciptakan. Indonesia boleh berbangga, karena di tangan Nova, sepak bola kita tak lagi sekedar permainan, tapi sebuah epos yang ditulis dengan tinta emas di langit dunia. Untuk itu, buat semua elemen timnas U17, semoga sukses di Piala Asia ini untuk kemudian melanjutkan semua itu di Piala Dunia. So, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire. Chasing dreams, never tire. Shouts, hearts fall, but spirits rise. Determined.